Ya, pemirsa, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan rumah untuk para korban terdampak bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana keakuratan dari pendataan agar tepat sasaran? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Respiratori Sadam Al-Jihad selaku tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Mas Sadam, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, dan di sebelahnya kami akan menyapa Nirwono Yoga yang merupakan pengamat tata kota. Selamat malam Mas Yoga. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat selalu. Sehat. Baik, kami juga akan menyapa Wakil Gubernur Sumatera Barat Pak Fasko Rusaimi yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Selamat malam Pak Wagub. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Wagub. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Langsung saja kita menelaah pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan rumah untuk korban bencana. Nah, Mas Sadam, untuk klasifikasi pembagiannya ini seperti apa? Iya, jadi di sini kan ada rumah rusak ringan, yang kemudian ada rumah rusak sedang dan juga rumah rusak berat ya. Nah di sini kalau kita total tadi disebutkan bahwa yang ringan ada 70.000 lebih, kemudian yang sedang ada 41.000 dan yang berat itu ada 54.000. Nah di sini kita harus melihat bahwa klasifikasinya itu kalau yang rusak ringan itu 30% kurang, artinya kerusakannya itu. Kemudian yang rusak sedang itu 30-45%, kemudian yang rusak berat itu di atas 45% atau 60%. Artinya memang secara stimulan itu udah termaksud di surat keputusan dari Kepala BNPB tahun 2023 terkait dengan stimulan untuk rumah rusak yang terdampak bencana. Nah, itu udah ada kategorinya. Kemudian kita bisa melihat bahwa ya kita harus langsung terkait dengan rusak berat, misalkan rusak berat ini yang kita harus bantu adalah dengan Huntara atau Huntap. Baik. Kemudian rusak sedang itu 30 juta dan juga rusak ringan itu 15 juta. Itu tadi sudah ada di surat keputusan dari Kepala BNPB tahun 2023. Angka-angka tersebut didapat dari mana? Angka-angka itu kemudian itu tadi saya bilang, tadi itu udah termaktub di dalam aturan. Jadi setiap kebencanaan bukan hanya untuk data maksud saya. Yang mana? Data yang penerima di tiap daerah itu? Data penerima itu dari pemerintah kabupaten kota, kemudian ada dari BPBD setempat ya. Artinya memang data-data ini yang kemudian divalidasi menjadi satu data, kemudian dari BNPB ataupun dari pusat itu kemudian mempersiapkan untuk langkah-langkah yang lebih ini lagi. Nah, tadi dengan angka yang 15 juta dan 30 juta itu kan dorongan dari BNPB ya kan, dari Kemensos, kemudian yang dari Huntara dan Huntap itu dari ada tiga yang dikategorisasi dari Mendagri. Yang pertama itu dari BUMN Karya, yang kedua itu dari atau Danantara, yang kedua itu dari Kementerian PKP, yang ketiga itu non APBN. Jadi itu yang kemudian dipakai. Baik, Pak Wagub, untuk daerah Bapak, wilayah Bapak sendiri, bagaimana lantas untuk provinsi Bapak ini mendata keakuratannya ini bisa dipertanggungjawabkan, Pak Wagub? Ya, makasih Windy. Jadi begini, alhamdulillah Sumatera Barat adalah satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia ini yang memiliki dashboard bencana. Kita punya sebuah dashboard yang memang bisa diinput oleh beberapa stakeholder kita, dan akhirnya mendapatkan sebuah data yang alhamdulillah mudah-mudahan akurat. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kalau dalam konteks rumah rusak berat, rumah rusak sedang, ringan, dan yang terdampak itu memang masih ada perbedaan kategori, baik dari Kementerian PKP sama BNPB. Jadi mengenai data yang kita sampaikan kepada pemerintah, kepada BNPB dan Kementerian PKP, itu ada kategori yang berbeda. Di Sumatera Barat sendiri di dashboard bencana itu ada sekitar 2.600 unit rumah rusak berat dan rumah rusak sedangnya sekitar 2.800, dan yang terdampak ini sekitar 47.257. Ya memang banyak juga rumah-rumah terdampak itu mengalami kerusakan yang minor di situ. Baik. Dan yang halo? Ya.
Jelas ya Mbak ya, suara Iya, saya? dengar. Silakan Pak Wagub. Ya, disitulah yang akhirnya kami membuat sebuah koordinasi antara BNPB dan PKP. Kami menginginkan betul-betul data yang diverifikasi oleh BNPB itu sinkron dalam hal konteks kategori data hunian tetap dan hunian tetap yang akan dibangunkan segera itu. Kira-kira gitu Mbak. Baik, Pak Wagub. Mas Yoga, ternyata ada kesimpang Perbedaan, siuran tentang kategori ini. Ya. Silakan Mas Yoga. Ya betul, kalau dengan demikian ya di antara Kementerian PKP dan BNPB justru ada dua sektor yang perlu dilibatkan sebagai penengah atau wasit ya yang secara profesional memang di bidangnya. Ya, yang pertama tentu perguruan tinggi ya. Dari Agam Risi, kalau saya bilang tadi Aceh kan punya Universitas Sahwala, Sumatera Utara punya Universitas Sumatera Utara kan, terus kemudian di Sumatera Barat ada Universitas Andalas misalnya. Nah, mereka bisa menjadi wasit untuk memastikan secara akademis tentunya bangunan yang dikategorikan sedang, ringan sampai berat itu seperti apa. Terus kemudian juga ada asosiasi profesi ya, misalnya Ikatan Arsitek Indonesia yang pasti dengan cepat bisa menilai bangunannya kategori ringan, sedang, berat, itu kan kategori bagaimana memperbaiki atau merenovasi. Mereka justru profesinya ada di situ. Dan demikian dua sektor ini bisa dilibatkan untuk memvalidasi data yang disebutkan Mas Adam tadi antara Kementerian PKP dan juga BNPB. Itu yang pertama. Sehingga akan ketahuan secara akademis bagaimana, secara asosiasi profesi bagaimana. Dengan demikian akan dapat data jalan tengah yang diakui oleh semua pihak. Karena secara akademis dan secara profesi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasti di lapangan akan berkembang ya. Berkembang itu dalam arti apa? Tadi soal pembiayaan. Apakah rusak ringan keadaan rusak yang ringan itu 15 juta cukup atau tidak? Ini juga kita bicara logistik misalnya kan. Kalau 15 juta rusaknya ringan tapi daerahnya jauh dari perkotaan ya pasti mahal gitu kan. Tapi kalau di pusat kota mungkin logistik bahan bangunannya lebih mudah, tentu akan cukup misalnya. Begitu juga dengan 30 juta ya. Jadi pastikan dulu lokasinya dekat dengan logistik apa tidak. Jangan lupa infrastruktur jalannya kan masih banyak yang rusak gitu kan. Jadi angka ini juga pasti akan bisa berubah di lapangan. Terus yang ketiga, yang rusak berat. Nah, kalau rusak berat berarti harus dipastikan apakah akan dibangun atau harus pindah ke huntara dulu. Ini berkejaran dengan waktu sebenarnya ya. Kalau saya suruh memilih, tentu lebih baik seluruh rumah yang rusak berat itu tinggalin di huntara. Itu akan lebih layak huni ya daripada umpamanya membangun tetapi terburu-buru misalnya. Hunian tetap bisa nanti setelah pasca rehabilitasi maupun rekonstruksi begitu. Jadi ini kita bicara dalam tanda petik misalnya akhir tahun mau puasa dan lebaran. Jadi cara cepat berpikir di lapangan juga sangat diperlukan Mbak Windy. Baik, Mas Adam langsung bisa direspon untuk yang hunian tetap. Itu bagaimana solusinya yang diambil oleh pemerintah? Ya betul, ya hunian tetap ini kemudian tadi yang sudah disiapkan ya oleh apa yang disampaikan Pak Mendagri juga ada 15.000 ya, itu dari BUMN Karya, artinya dari Danantara ini terus bekerja bagaimana kita mengidentifikasi dan sebagainya, kemudian membangun, ini kan sudah dalam proses pembangunan juga. Nah yang kedua terkait dengan non APBN juga dapat dukungan, misalkan ada Yayasan Buddha Suci itu kemudian ada 2.600 yang sedang dibangun juga dengan titik-titik yang memang dibutuhkan di sana. Kemudian yang ketiga terkait dengan satu lagi dari Kementerian PKP itu ada anggaran 1,6 T, kemudian ditambah lagi dari Kementerian Keuangan 1,3 T itu untuk rusak berat. Artinya memang di sini secara anggaran untuk pembangunan itu sudah disiapkan. Nah, tadi memang betul terkait dengan huntara tadi. Nah, ini yang memang harus dielaborasi, artinya memang sebelum mempersiapkan yang huntap, yang masyarakat nanti tinggalnya ada di titik-titik memang aset pemerintah misalkan di situ terkait dengan huntaranya. Misalkan saya ambil contoh di Sumatera Utara itu menggunakan ada rumah susun, kemudian ada yang menggunakan BLK dan sebagainya. Nah, di sini yang memang kita modifikasi kemudian untuk huntaranya itu. Nah, artinya memang ada juga biaya untuk rumah DTH atau dana tunggu hunian. Nah, dana tunggu hunian ini yang memang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang menunggu hunian itu 600.000 per kakak per orang. Baik. Pak Wagub, untuk wilayah Bapak sendiri ada berapa jumlah kerusakan dari rumah ataupun permukiman warga? Ya, tadi kan saya sampaikan Mbak, jadi kalau dalam dashboard bencana kita, Sumatera Barat sangat terbuka. Kita punya dashboard bencana Pak, satu-satunya provinsi yang punya
dashboard bencana itu bisa dilihat sekitar 2.600 rumah yang rusak berat dan rusak sedang itu 2.800 rumah, yang terdampaknya sekitar 47.000. Dan itu yang memang yang perlu tadi sampaikan tadi, perlu ada elaborasi yang jelas antara BNPB dengan Kementerian PKP untuk menentukan kategori, apakah ini kategori rusak berat ataukah rusak ringan, gitu loh. Kalau dalam konteks rumah hunian sementara, dari BNPB sudah sedang melaksanakan kegiatan konstruksi hunian sementara saat ini di beberapa titik. Begitupun dari beberapa teman-teman TNI Polri juga ikut membantu untuk melaksanakan kegiatan hunian sementara tersebut, untuk nantinya setelah masyarakat yang ditempatkan hunian sementara itu sebelum hunian tetap jadi. Tapi kita juga berproses dari Kementerian PKP menginisiasi juga untuk membuat sebuah hunian tetap yang dilaksanakan segera, yang dengan menggunakan wilayah non APBN itu bisa lebih cepat prosesnya. Sekitar di Sumatera Barat dapat sekitar 600 rumah yang akan kita buat di beberapa titik di beberapa kabupaten kota yang terdampak. Itu sambil paralel gitu Mbak. Jadi kita nggak menunggu hunian sementara dulu jalan baru hunian tetap kita bikin. Jadi kita paralel semua. Hunian sementara kita bikin terus, hunian tetapnya juga sama kita buat juga, sambil masyarakat yang memang terdampak tersebut bisa dapat nilai-nilai penggantian per bulan kalau memang tidak memilih untuk tinggal di hunian sementara. Terus kita tadi Mas Adam juga sampaikan sekitar 600.000 per bulan itu dapat kalau memilih apakah ingin tinggal di hunian sementara atau di di tempatnya mungkin keluarganya atau yang lainnya, itu kita support 600.000 sebulan. Baik. Untuk konteks itunya belum ditambahkan lagi dari Kementerian Sosial, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang baik itu dana-dana taktis bantuan kehidupan mereka dan lain-lain seperti itu. Baik, Mas Yoga, mengenai lokasi ini idealnya di mana? Dijawab nanti mungkin selepas jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi.